Kemudian berkelanjutan untuk SDGs, Bapak Imam Arifailah Syaiful Huda SPD MSC selaku narasumber kita juga hari ini yang luar biasa udah datang duluan ya. Sebelum kita udah datang udah duluan, luar biasa sekali semangatnya. Boleh ditiru tuh adik-adik. Terus juga yang saya hormati Bapak Ketua Pusat Kajian Masyarakat Digital, Bapak Yusuf MSI, dan Ibu Sekretaris Pusat Kajian Masyarakat Digital, Ibu Diandara Oriza MPD. Seperti materi kita hari ini ya, pembahasannya adalah literasi finansial. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa hadir ya dalam room Zoom kali ini yang banyak sekali sepertinya mengikuti ya. Semoga nanti semakin bertambah yang mengikutinya. Salawat beserta salam kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini bersama, kita memulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita buka acara kita hari ini, akan dibuka oleh Bapak Ketua Pusat Kajian Masyarakat Digital pada Bapak Yusuf MSI. Saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengaran ya? Sini agak di kampus Dengar, Pak. agak macet-macet. Sangat jelas. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita di pagi hari ini, narasumber yang sekaligus Pusat SDGs Win STS Jambi, Imam Arifailah. Pak Imam ini sangat memiliki pengalaman di bidang finansial, terutama di bidang investasi. Luar biasa Pak Imam ini. Yang saya hormati Sekretaris Pusat Kajian Masyarakat Digital Win STS Jambi, Bu Diandara Oriza, dan Ibu Nova Eliana selaku moderator kita di pagi hari ini di kegiatan kita, yaitu literasi finansial, literasi finance. Dan tidak lupa pula yang saya banggakan, adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah berkenan hadir di Zoom Padang Pusat Kajian Masyarakat Digital pada pagi hari ini. Ini cukup banyak, insya Allah nanti akan bertambah lagi ini sepertinya. Sudah ada partisipannya, sudah ada 33 orang ya. Baik, untuk kegiatan Pusat Kajian Masyarakat Digital pada hari ini kita akan membahas tuntas dan juga sebagai pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa juga tentang finansial, seperti apa finansial itu dan apa fungsinya, bagaimana tujuan finansial, bagaimana kita mengelola keuangan kita, terutama menghindari adanya utang, ya nggak Pak Imam? Menghindari adanya, dan bagaimana kita merencanakan keuangan bagaimana sehingga menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini Pak Imam kita juga dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa yang
yang ingin mengetahui lebih banyak tentang seperti apa financial itu, bagaimana mengelola keuangan, terutama pada individu kita masing-masing. Dan ini sangat vital bagi kita di keseharian kita. Apabila kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, ya, ya itu tadi kita sudah banyak lihat orang yang eh, bergelimangan, tanda kutip ya, bergelimangan tagihan dan lain sebagainya, bagi dan lain sebagainya. Dan kami di sini akan mendengar lebih banyak pengetahuan lah, ya, literasi tentang bagaimana mengelola keuangan, terutama di bidang finansial. Nah, untuk itu saya minta kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menyimak dan mendengarkan apa saja paparan dari narasumber kita hari ini. Dan Pak Imam ini sangat luar biasa. Pak Imam di Ajaib ya, Macam-macam bang. macam-macam. Nah, tuh bukan hanya di Ajaib tapi macam-macam. Ini sangat luar biasa kita nih, narasumber kita nih hari ini, teman-teman mahasiswa. Jadi nanti silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya lebih jauh tentang finansial, eh, narasumber kita hari ini akan membahas tuntas tentang literasi finansial. Baiklah, untuk itu kegiatan kita pada hari ini tentang literasi finansial saya buka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Oke, baik. Bapak Ya, Ketua Pusat Kajian Masyarakat Digital. Sepertinya sudah nggak sabar ya kita mendengarkan dari seseorang yang udah expert di bidangnya. Dan saya tuh melihat ya, apa namanya, Pak Imam ini luar biasa bisa kita ambil ilmunya ya. Banyak sekali nanti kita bisa tanya jawab juga di sini. Nanti sifatnya juga kita diskusi, sharing juga ya. Tadi saya sudah baca sekilas tentang apa namanya, siapa sih sebenarnya narasumber kita hari ini. Nah, ternyata juga Pak Imam ini selain dia adalah Ketua Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, Pak Imam ini juga founder ya, founder Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara. Wah, jadi luar biasa sekali. Terus juga founder dari geoscience.id. Nah, terus juga selain itu juga Pak Imam ini banyak sekali bisnisnya ya. Salah satunya ada jadi business owner usaha Bang Kambing. Wah, apa itu ya Pak Bang Kambing? Wah, keren sekali ya. Saya juga ingin tahu tuh ya. Biasanya saya dengar tuh Bang Sampah gitu ya. Ini ada Bang Kambing. Nah, pas kita mau kurban ya bentar oh lagi ya, ya mau Idul Idul Adha. Adha nih. Ya, jadi nanti kita mendengarkan bagaimana sih eh, kadang-kadang kala kita sering kita tuh punya uang misalnya berapa ya, kok tiba-tiba udah habis aja uangnya ya. Kita kemanain gitu ya. Kayaknya uang 100.000 tuh cepet banget gitu. Tiba-tiba kok udah sore tuh tinggal 10.000 gitu ya. Kemana sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu nanti juga akan dibahas oleh Pak Imam bagaimana sih tips and triknya menyusun keuangan kita yang baik supaya memang mencapai stabilitas dari finansialnya kita. Silakan tidak berlama-lama lagi kita berikan oplos yang sangat meriah untuk Bapak Imam Arif. Silakan Pak Imam. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua PKMD dan Ibu Sekretaris PKMD dan Bu Moderator Mbak Bu Nova Erliana. Sepertinya baru pertama ini kita ketemu ya Pak. Iya, salam kenal. Padahal satu kampus ya. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak. Saya izin share screen ya.
Hmm, Udah terlihat belum ini? Sip, udah Pak Imam. Kemarin saya sajikan di pas webinar di Malang kali ya. Oke, jadi eh, saya orang biasa lah, Misal. Tapi saya suka belajar ini ya. Saya suka belajar. Artinya masih banyak hal yang belum saya tahu dan di sini ada yang ahli ekonomi juga. Nanti kalau salah ya silakan ditegur saya. Sharing saja. Saya tujuannya sharing saja. Jadi pengalaman saya terkait dengan financial literacy ini saya lebih peduli ketika saya lulus S1 ya. Jadi dulu lulus S1 itu ya memang banyak usaha yang saya lakukan. Mulai dari kalau orang mulai dari nol, saya mulai dari min kayak Bang Yusuf. Mulai dari min. Ada banyak usaha yang saya bangun, kemudian dalam perjalanan itu saya menemukan saya harus tahu financial literacy. Nah, termasuk usaha konveksi, termasuk usaha bank kambing dulu itu karya ilmiah saya itu. Kemudian apa konveksi, kemudian ada dulu Invis, kemudian sekarang saya lebih fokus di investasi di saham ya, pasar modal atau reksadana, kemudian dan bangun yayasan itu digerak di sosial. Jadi saya berharap seimbang antara dunia akhirat dan dunia lah ibarat. Jadi saya lagi fokus mengembangkan gimana cara membangun yayasan yang memberikan beasiswa ke anak-anak SD sementara ini. Oke, di sini saya ambil judulnya Financial Literacy, Earn and Spend Your Money Wisely for a Better Future. Saya yakin kurikulum mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu sangat jarang mengenalkan terkait dengan uang. Kadang orang menganggap konotasi uang, membahas uang itu sudah konotasi negatif. Ada kalanya terkait dengan trading misalnya. Itu sudah anggapan orang bahwasanya banyak yang menganggap trading ini jelek. Padahal dia dari asal kata trade, dagang, kemudian trading berdagang. Nah, harus didefinisikan, kita harus tahu lah setidaknya definisi terlebih dahulu. Banyak anggapan itu, stigma itu sudah mulai merambat kemana-mana ketika kita tidak mau memahami secara utuh. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua, mari membaca dan berpikir bersama. Setidaknya ada 3 poin besar yang akan saya sampaikan. Financial planning terkait dengan fenomena sekarang, bagaimana orang itu menghabiskan uang ingin pamer sepamer-pamernya, tapi menghabiskan uang dengan menghabiskan tabungannya atau malah dengan hutang. Itu bahaya sekali nanti. Kemudian menghasilkan uang, kemudian membelanjakan uang. Nah, ini setidaknya 3 poin ini nanti yang ketika kita menghasilkan uang, tapi ketika kita tidak bisa mengkontrol pengeluaran, habis juga nanti ujung-ujungnya. Jadi harus seimbang. Oke, next. Setidaknya saya merekomendasikan banyak buku ini. Ini kebetulan saya ada beberapa. Nanti kalau mau menemui saya silakan pinjam saja. Ada beberapa di saya juga. The Art of Money ini menarik sekali, Indra Ismawan. Kemudian The Psychology of Money, malah ini saya pinjam dari Mbak Diandra Loriza kemarin, saya khatam. Kemudian The Art of Money ini saya baca 2 kali. Kalau menurut saya banyak banget ilmu yang bisa kita peroleh. Kemudian Cash Flow Quadrant, kemudian belajarlah soal uang juga bagus. Kemudian Technical Analysis, Scalper, Invested, Life, A Good Life, ini membahas tentang berapa sih banyak uang pensiun yang harus kita sediakan itu berapa banyak. Itu dibahas di situ. Jadi hampir seluruh materi yang saya sampaikan ini referensinya dari buku-buku ini. Jadi dan pengalaman lah membaca dari Instagram dan sebagainya. Oke, kenapa kita harus belajar financial planning? Kalau di pelajaran filsafat pahamnya Socrates itu kita harus mulai banyak belajar bertanya. Jadi bukan banyak belajar menjawab, tapi banyak bertanya. Kenapa dan kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, yang pertama,
supaya situasi keuangan pribadi tidak seburuk mereka yang tidak mengerti pendidikan finansial. Saya meyakini perspektif itu menciptakan habit ya. Ketika kita tidak tahu apa sih saham itu, maka tidak ada kebiasaan untuk nabung saham. Makanya setidaknya yang awal yang harus kita pelajari memang harus membaca ya, mempelajari atau menonton dari YouTube. Ketika kita perspektifnya sudah mulai bagus lah terkait dengan uang, saya meyakini bahwa itu akan menciptakan habit. Habit nanti akan jadi karakter itu. Kemudian yang selanjutnya supaya perilaku konsumsinya tidak ngawur, artinya pendapatan 1 juta, pengeluarannya 1.500.000. 500-nya dari mana itu nanti? Makanya harus diperhatikan benar-benar seberapa banyak yang kita hasilkan dan seberapa besar yang harus kita keluarkan. Ada alokasi yang kebutuhan yang memang urgent, dan kebutuhan yang mahal-mahal yang sekiranya bisa kita keluarkan dari keinginan kita. Saya kira itu bisa kita atur. Kemudian supaya setiap bulan mampu menabung dan berinvestasi. Saya kemarin tuh lihat di Instagram. Jadi Instagram saya biar nggak scroll hal-hal yang kadang nggak bermanfaat. Saya mengikuti banyak akun keuangan. Cari aja banyak itu. Ngerti saham itu bagus, ngerti saham, kemudian keuangan, banyak banget pokoknya terkait. Jadi hampir akun-akun investasi saya ikuti semua. Jadi ketika saya buka Instagram, hampir setiap hari saya dapat informasi menarik dari situ terkait dengan saham Telkom, saham apa, itu ada semua di situ. Saya tidak berharap setidaknya ketika kita belajar financial planning, teman kita tidak dijadikan dana darurat ya. Jadi kadang ini saya alami dulu, kita belajar dari masa lalu lah. Kadang kita memang butuh uang, kemudian teman kita jadikan dana darurat. Tidak seperti itu. Makanya sebelum investasi ada yang dianjurkan, kita harus mulai menyicil dana daruratnya. Sudah mulai mengumpulkan dana daruratnya. Jadi sebelum ke investasi ada beberapa anjuran itu, mulai dana darurat dulu. Biar kita tidak mengandalkan orang lain nantinya. Oke, ini fenomena-fenomena yang muncul ya. Ini saya kutipkan di buku Indra Ismawan. Jadi sebentar, geser. Jadi minimnya pendidikan terkait tertutup ya ini ya. Bentar. Sorry. Minimnya pendidikan dan kesadaran untuk belajar membuat kemiskinan menjadi semacam spiral yang semakin parah dari generasi ke generasi. Jadi orang, kalau katanya Renal Kasali itu, kalau mau memberikan orang untuk naik derajatnya itu ada 2, akses pendidikan dan akses kesehatan. Akses pendidikan ini bisa dimaknai banyak ya, kalau bisa dibuat pertanyaan banyak, seperti apa akses pendidikan ya, akses terhadap buku atau materi apapun, akses kepada link yang pertemanan dan sebagainya. Saya kira ketika itu dipenuhi, maka lingkaran kemiskinan itu bisa putus ya. Ketika seandainya saya dulu tidak memperoleh beasiswa bidik misi, mungkin saya langsung akan kerja dan saya tidak tahu ya seperti apa. Ketika itu saya diberikan kesempatan S1, S2, diberikan pemerintah, maka saya mempunyai kesempatan untuk memperoleh yang lebih baik. Makanya ada pertanyaan, kenapa kita harus berpendidikan atau berpendidikan tinggi? Setidaknya lebih banyak peluang untuk mencapai kesuksesan. Belum tentu sukses, tapi memberikan kita peluang lebih banyak daripada misalnya yang nggak sekolah. Karena misalnya anggap saja kita ketika ada lowongan pekerjaan, kemudian ada syarat misalnya harus S2, otomatis kita sudah memenuhi syarat 1 misalnya. Nah, setidaknya seperti itu. Kemudian banyak masyarakat miskin dan kelas menengah yang menjadi korban investasi bodong karena tergiur hasil besar tanpa susah payah. Ini yang banyak ketika sudah masuk atau
orang ingin banget cepat kaya, maka kadang tidak logis dia berpikir, dijanji-janjikan. Saya masih ingat dengan jelas ketika tim kita itu pernah mengatakan bahwasanya ada anggaran, kami punya kelompok lah, kemudian ada profit yang harus diinvestasikan. Ada di Jambi itu namanya investasi lele. Dia menjanjikan per bulan berapa dulu, 10% atau berapa. Saya sangat menentang. Saya yakin ini adalah investasi bodong. Saya meyakini ini adalah investasi bodong. Nggak lama, sekitar sebulan atau 2 bulan, keluar korannya bahwasanya sekitar berapa orang mengalami kerugian berapa M gitu ya akibat investasi seperti itu. Makanya penting sekali. Kemudian ada banyak yang terkena robot trading dan sebagainya. Karena mereka kenapa? Karena nggak tahu, karena nggak mau belajar gitu. Itu bahaya sekali dan ingin cepat kaya. Harus dia prosesnya harus dialami. Sorry. Kita tidak memperoleh pengetahuan tentang uang di sekolah atau kampus, padahal seumur hidup kita akan berkutat dengan uang. Di filsafat itu katanya di ini ya, ceritanya Nasruddin kalau salah dari Pak Is itu bilang gini. Nah, saya sering bercanda sama teman. Pilih kekayaan atau kebijaksanaan gitu kan. Pilih apa kira-kira? Silakan dijawab dalam hati ya. Kalau saya milih kekayaan. Kenapa milih kekayaan? Karena yang kekayaan itu yang saya cari karena belum punya saya. Sedangkan kebijaksanaan saya sudah punya. Ketawa teman saya. Temanku milih kebijaksanaan. Kenapa milih kebijaksanaan? Ya, karena dia nggak punya kebijaksanaan seperti itu. Itu bercandanya. Jadi kadang kita harus berpikir logis juga bahwasanya saya tidak munafik bahwasanya saya akan mencari uang dan akan saya gunakan dengan hal-hal baik. Tujuan saya seperti itu. Tanpa uang, saya tidak banyak bisa bergerak memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Kemudian saya tidak bisa membantu orang yang misalnya butuh uang, misalnya butuh duit atau pinjam misalnya. Itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau kita membelanjakan di tempat yang keliru. Saya meyakini seperti itu. Kalau kita membelanjakan di tempat yang keliru, hal-hal yang buruk dan sebagainya. Kata orang, uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya memerlukan uang. Hampir segalanya memerlukan uang. Jadi kita mau traveling, apakah kita harus pinjol? Tidak juga kan? Butuh uang juga maksudnya. Pasti butuh uang. Ketika kita mau menyekolahkan anak, butuh uang juga. Ketika mau beli makan, butuh uang juga. Ya, mau membantu orang misalnya terkait finansial butuh uang juga. Jadi uang tidak bisa membeli kebahagiaan, oke. Tapi nampaknya kita bisa lebih mudah mencari kebahagiaan dengan segepok uang daripada tanpa uang sama sekali. Ya. Kemudian hidup di kawasan rumah yang lebih layak, lebih enak daripada hidup di kawasan kumuh. Ini jelas misalnya. Lebih enak misalnya hidup di tempat ya, bersih, klaster-klaster perumahan yang nyaman, yang jauh dari bau sampah dan sebagainya, itu pasti lebih enak secara kebenaran umum ya. Kemudian melihat saldo rekening 10 digit lebih membahagiakan daripada 0 digit. Ini pernah juga saya alami seperti itu. Sangat menyedihkan sekali. Kemudian kata Louis ini, punya banyak uang kamu baru bisa bilang bahwa setelah punya banyak uang kamu baru bisa bilang bahwa uang bukan segalanya. Jadi kita cari dulu lah. Nanti kalau sudah banyak uang, cukup lah ya. Cukup uang baru bisa bilang kita. Kalau belum punya, buat apa itu? Buat apa? Saya kira ada hal-hal yang diingkari mungkin ya. Kita tidak tahu. Karena banyak kebutuhan yang kita butuhkan untuk membantu orang lain dan kebutuhan pribadi dan yang lainnya. Ingat banyak hal yang baik bisa dilakukan dengan uang. Tergantung kita nanti ya. Ini kemudian pemilik uang lain yang terburu-buru ingin menukarkan menjadi bentuk lain. Ketika kita sudah masuk, kalau sudah bekerja yang gaji misalnya, segera mungkin disisihkan. Di video yang pernah saya lihat itu, kenapa orang-orang Chinese itu lebih dominan ya, kalau menurut saya dominan
finansial literasinya bagus, kemudian keuangannya bagus, atau aset-asetnya bagus, mereka hampir 70%-an gaji itu dimasukkan ke aset yang produktif ya, kayak investasi saham atau SBSN atau reksadana atau yang lainnya, emas dan yang lainnya. Mereka memutar uang itu seperti itu. Sedangkan kita hanya kadang memamerkan kepada orang lain. Jadi uang bisa menguap lebih cepat jika kita membelajarkan dengan keliru. Nah, ini bagus juga dari para Hita Irawan ini. Nanti saya share aja karena masih banyak slide yang harus saya sampaikan. Jadi kenapa 6 komponen literasi keuangan? Ini ada penghasilan, kemudian ada pengeluaran, kemudian ada tabungan, pinjaman, kemudian investasi atau proteksi. Ini nanti silakan dibaca nanti. Masih banyak hal yang saya akan sampaikan nanti sambil jalan. Ini uang bukan akar dari kejahatan. Tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Berapa banyak perampokan, jambret dan sebagainya kasus-kasus ini. Banyak kejahatan yang dilakukan gara-gara mereka tidak punya uang, narkoba dan sebagainya. Setidaknya lagi, kenapa kita harus belajar financial planning? Setidaknya kita tidak menjadi generasi sandwich. Generasi sandwich itu ketika apa ya, banyak orang yang tergantung pada kita. Misalnya orang tua kita, misalnya kemudian anak kita dan yang lainnya. Setidaknya kita ketika nanti tua, kita sudah punya income yang kita ciptakan ketika muda gitu ya. Saya sendiri pasti akan tua seperti itu kan, dan tidak sekuat sekarang misalnya. Nah, gimana cara menciptakan kebutuhan setiap bulannya? Kita memperoleh setiap bulannya tanpa membebani anak kita nanti, tanpa membebani orang lain misalnya. Kasus-kasus seperti ini banyak sekali, terutama yang di video dokumenter ya. Nanti bisa saya lupa judulnya, itu terkait dengan Pak. Sepertinya terkendala sinyal ini ya. Lagi ada trouble. Ditunggu ya, masih semangat semua ya. Udah pada sarapan belum nih? Udah, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Ada ibunku sayang, Ibunda Agustina Mutia. Sorry Ibun, terputus. sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Aduh, kedatangan dosen senior Feby nih. Wah. Terdengar suara saya, Bu? Siswa. Ya, udah terdengar, Pak Imam. Oke, ya. mohon maaf, terputus. Iya. Oke. Nah, ini financial planning. Generasi sandwich tadi. Jadi kurang lebih saya financial planning ini masih belajar, banyak yang harus saya pelajari. Kurang lebih 5 tahunan lebih lah ya, sekitar 5 tahunan lebih. Tapi sekarang fokus di belajar. Di belajar saya 1 tahun belajar apa misalnya. Saya lebih ke ini sekarang apa, parenting sama filsafat misalnya. Setidaknya ini lagi kita menghindari menciptakan generasi sandwich berikutnya. Kasih anak-anak misalnya yang punya anak misalnya, nanti kasih anak-anak kita dibebankan kehidupan kita untuk anak-anak kita. Makanya gimana cara menciptakan aset yang produktif ya. Nah, seperti itu. Nah, ini generasi sandwich itu istilahnya dihimpit kanan kiri ya, dihimpit ya. Ya, kenapa banyak seperti itu? Karena di masa muda ini tidak mempersiapkan lebih baik. Makanya semakin kita muda untuk umur kita muda untuk ini ya, misalnya 20-an untuk investasi,
itu semakin baik. Saya yakin semakin baik. Nabung, nyicil lah. Bahkan berapa kalau beli saham Indofood kan lah ya, sorry Indofood lah, mie instan itu di 2007 kalau nggak salah, dengan nominal 7 juta itu sekarang sudah bisa berapa M gitu kalau nggak salah, lupa. Nah itu ada itu hitung-hitungannya. Makanya sedini mungkin nanti ada bahasan kita harus berinvestasi. Investasi di tempat yang benar, bukan salah, investasi bodong ya. Nah itu. Nah, 6 cara mau apa ini? Menghapus ini ya generasi sandwich ya. Yang pertama memiliki tabungan rencana, menyiapkan program pensiun. Kalau yang PNS mungkin sudah punya ya apa dana pensiun ya. Kemudian memiliki asuransi kesehatan. Saya anjurkan untuk ikut BPJS yang belum misalnya, karena ini kita tidak tahu sewaktu-waktu misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kurangi gaya hidup konsumtif, menentukan prioritas dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nanti ada tipologinya nanti yang dibawa selanjutnya. Kemudian apa ini menyiapkan dana pendidikan anak. Inflasi di bidang pendidikan itu tinggi sekali, ya, tinggi sekali inflasi di bidang pendidikan. Makanya bagi saya harus menyiapkan anggaran untuk anak sejak dini mungkin. Misalnya ketika ulang tahun kemarin saya membelikan saham di sektor energi misalnya. Itu bisa juga. Jadi kan bisa di ini kan misalnya apa dikhususkan, oh ini jatah untuk anak, saham-saham untuk anak misalnya, atau saham-saham yang memang jarang siklus misalnya. Siklusnya kayak BBCA itu hampir uptrend terus BBCA, tapi kita udah tahu suatu saat ya, kayak COVID kemarin jatuh tapi naik lagi misalnya. Kayak saham-saham yang siklus itu seperti batu bara itu kemarin naik gila-gilaan, kemudian sekarang lagi turun juga gila-gilaan. Bagaimana kita menghasilkan uang? Setidaknya kita harus memahami ini ya, cash flow quadrant nanti. Ini ada katanya Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi ketika kita tidak bisa menghasilkan uang ketika kita tidur ya, maka kita akan bekerja terus-menerus memang sampai tua. Tapi sampai kapan? Energi kita pasti suatu saat akan lebih ini tidak sekuat yang sekarang. Bagaimana menghasilkan uang? Nah, ini ada bukunya yang ini cash flow quadrant. Ini buku lanjutannya yang Rich Dad Poor Dad. Setidaknya kita memahami nanti di Rich Dad Poor Dad itu buku yang pertama, ya kalau nggak salah buku yang pertama Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin itu mengajarkan mana sih aset, mana sih liabilitas. Contoh, rumah yang saya tinggali ini bukan aset kalau menurut saya. Ini adalah liabilitas. Karena apa? Karena dia membutuhkan perawatan. Jadi ada uang yang harus saya keluarkan untuk membiayai rumah ini untuk perawatan sebagainya. Gimana caranya bisa jadi aset? Dikontrakkan, dikoskan. Itu aset. Sama mobil misalnya. Mobil itu bukan aset, dia liabilitas. Dia misalnya 3 bulan sekali harus servis, kemudian ada biaya perawatan dan yang lainnya. Gimana biar jadi aset? Ya disewakan misalnya, disewakan. Pokoknya gimana caranya dia bisa menghasilkan uang. Itu yang aset tuh. Macam-macam nanti. Kamera misalnya, dia bukan aset misalnya. Gimana cara bisa jadi aset? Ya disewakan dan sebagainya. Banyak sumber-sumber yang lain. Nah, di cash flow quadrant ini kita memahami bagaimana 4 kuadran yang memang bisa kita eksplor. Di mana sih menghasilkan uang? Yang pertama, karyawan. Termasuk saya nih, employee. You have a job ya. Kita punya pekerjaan, tapi kita juga untuk menghasilkan uang itu, kita menukar waktu. Ada berangkat jam 8, pulang jam 4 misalnya. Nah, itu karyawan tuh misalnya. Kemudian dari situ ada pendapatan tetap mungkin. Silakan, tidak masalah, employee ini. Kuadran pertama misalnya. Kemudian kuadran kedua, ini self-employed, kayak dokter misalnya, profesional misalnya, atau yang lainnya. Terkait pokoknya dia bekerja sendiri, atau freelance misalnya. Jadi mengandalkan skill dan sebagainya. Tapi tetap dia menukar waktu untuk uang. Kemudian ada business owner. Ini lebih ke sistem ya, lebih ke sistemnya. Ketika sudah ada bisnis, kemudian sudah tercipta sistem yang bagus, dia akan menghasilkan uang terus.
mungkin kita perlu monitoring dan sebagainya. Tapi selama dia masih belum menghasilkan sistem, bisa jadi dia masih self-employed dan sebagainya. Kemudian yang jarang kita ambil itu zona atau kuadran yang investor. Ini jarang sekali. Dicek saja data di Indonesia ini, di pasar modal itu hanya berapa ini persen dari penduduk Indonesia yang mau menjadi investor. Investor yang benar ya, yang mau belajar, yang bukan ikut-ikutan. Saya dulu ikut-ikutan saja. Kalau ada beli apa gitu saya ikut dulu. Tapi setelah itu saya belajar, oh tidak bisa seperti ini. Saya harus belajar sendiri. Saya harus memahami fundamental perusahaan, perusahaan Telkom itu seperti apa, perusahaan Indomie itu seperti apa, perusahaan energi itu seperti apa, infrastruktur seperti apa, yang kayak perusahaan yang bangun apa ini Waskita itu kemarin kan, itu kan dibangun uang SBSN ya, Surat Berharga Syariah Negara. Kemudian yang ngerjain perusahaan Waskita itu ada di pasar modal. Bagaimana dia performanya, bagaimana dia memiliki utang yang luar biasa, hampir berapa persen ya, mengerikan sekali. Dan akhirnya kemarin disuspend itu dihentikan sementara perdagangan sampai ininya apa ya, cash flow perusahaannya bagus misalnya. Nah, benarkah uang bisa berkembang biak dan beranak pinak? Saya meyakini iya. Ketika dulu saya SD lah ya, pasti di bawah TV pagi-pagi jam 9 atau jam 8 itu biasanya ada informasi-informasi seperti di TV misalnya, itu di bawah itu ada yang bergerak, INDY 0,3% misalnya, kemudian Telkom, kemudian Slis atau perusahaan Astra, itu ada kodenya misalnya kayak ADRO, ini Adaro, ini perusahaan tambang, kemudian Aceh ini ya. Atau kalau kalian ke Jamtos, di sebelah Informa itu ada Ice Hardware, itu ini perusahaannya 1.300-an sekarang, kalau nggak salah harganya berapa ya, 600-an rupiah. Lagi menurut beberapa buku itu murah. Kemudian ada Agro Lestari, banyak lagi, banyak hal di situ. Nah, apa itu saham? Saham itu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas ya. Biasanya itu TBK misalnya, PT Adaro TBK misalnya, terbuka misalnya. Jadi siapapun boleh memiliki aset mereka. Maksudnya kepemilikan sahamnya. Di saham itu satu lot 100 lembar. Nah ini beberapa informasi yang sering kita temui misalnya. Telkom mungkin sebagian orang yang di Sumatera misalnya banyak menggunakan Telkom misalnya. Kemudian di Jawa misalnya Indosat banyak juga, ada sahamnya juga. ISAT kalau nggak salah kodenya. Kalau Telkom itu kodenya TLKM. Kemudian yang sering kita temui Indofood, ini ada INDV, perusahaan utamanya INDV. Dia punya anak-anaknya misalnya kayak ICBP itu mie instan kayak Indomie dan sebagainya. Nah itu bisa kita beli dengan ya kurang lebih harga kayak ICBP itu sekitar 200-an mungkin. Apalagi yang misalnya Goto sekarang hanya 100 rupiah dengan uang sekitar 10.000 atau 12.000 itu sudah kita bisa beli seperti itu. Nah, ini saham Astra misalnya. Atau yang kita biasanya pakai misalnya ATM, misalnya BRI yang menguasai banyak di beberapa wilayah, misalnya banyak cabang-cabangnya. Misalnya. Ini ada semua di pasar saham. Tinggal kita mau nggak explore nanti. Kemudian di bidang agrolestari misalnya, di bidang ini ya pertanian atau sektor perkebunan, peternakan ada juga. Ini agrolestari ini di bawah naungan Astra, kalau nggak salah Astra ya. Jadi saya nggak apa-apa nggak punya kebun sawit misalnya, tapi saya punya saham sawit, bisa juga itu. Kayak di London Sumatera, LSIP itu besar sekali juga. Dia punya ratusan ribu hektar ya, punya saham. Nah,
Oke, next. Nah, ini adalah contoh tampilan. Saya kebetulan ada beberapa akun ya. Ini akun yang dulu saya pertama kali itu MOS nanti bisa ketik aja MOST, itu miliknya yang dinaungi oleh Mandiri. Jadi sekuritas ya. Jadi kalau kita mau beli saham itu harus daftar dulu di akun sekuritas banknya apa. Kalau dulu masih agak sulit itu. MOS itu akun istri saya. Jadi istri saya kasih. Awalnya saya pegang, kemudian bawa aja karena memang atas nama beliau. Kemudian karena di HP saya agak error, nggak kuat pada waktu itu, udah pindah aja. Akhirnya saya install sendiri. Ajaib, ajaib. Ini yang baru-baru lah. Kalau menurut saya untuk yang awam itu friendly ya. Kalau user friendly lah, pokoknya enak dipakai misalnya. Nah ini contoh ya misalnya. eh, Ini adalah harga ICBP ya, ICBP. ICBP itu saham Indomie. Nah, ada banyak misalnya JPFA ini terkait dengan apa? Ayam peternakan, kemudian HMSP rokok ya. Kemudian banyak. Nah, nanti kalau kita misalnya eh, gimana nanti kalau dia perdagangannya nggak syariah misalnya, cari aja indeks syariahnya saham-saham yang tergolong saham syariah misalnya. Ada itu semua ada. Nanti sudah di indeks-indeksan. Kenapa syariah biasanya? Eh, apa bedanya syariah dan enggak? Biasanya di situ ada proses cleaning lah istilahnya. Saya tidak terlalu mendalami itu, tapi ada proses cleaning sehingga saham ini bisa dikategorikan oleh saham syariah. Misalnya di saham sektor ini tidak investasi di sektor miras misalnya atau yang lainnya. Bisa juga seperti itu. Jadi ini adalah tampilan bagaimana kita nanti mau beli saham. Saya sudah buat YouTube-nya. Nanti saya share saja gimana caranya, nanti biar lebih enak. Contoh ini adalah harga saham BIT ya, ini harga saham 10.050. Ini adalah jumlah orang yang mau beli di harga 10.000. Modal itu ada pertemuan pembeli dan penjual. Saya jual ini asetku misalnya. Ketika terdengar suara saya, Mbak? Terdengar Pak, terdengar. Kayaknya unstable nih. Jadi ini ada pembeli dan penjual seperti itu. Sudah saya buatkan YouTube-nya, nanti bisa ya, saya share ke Mbak Yuri nanti. Nah, ini contoh nih, kita mau beli saham GoTo. Jadi, Ya, terkendala sinyal lah ini sepertinya ya. Kita menunggu saja. Oke. Ya, udah hadir lagi ya, Pak Imam. oke, sorry. Kayaknya wifi-nya agak ini. Iya. Jadi, di saham itu kita minimal belinya itu satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi nanti misalnya mau beli, misalnya saham GoTo, Gojek, dan Tokopedia. Waktu itu harganya sekitar ini Rp93. Jadi kita hanya butuh tinggal dikali 100 misalnya, 93 kali 100 itu kan 9.300. Jadi 100 lembar itu sama dengan satu lot. Minimal beli di saham satu lot. Jadi kita hanya mengeluarkan misalnya 9.300. Biasanya ada PPN, tetap ya, tapi kecil banget, 0,0 berapa gitu. Kemudian jual juga ada PPN-nya. Nah, ini di saham GoTo misalnya. Kita bisa beli di Antam misalnya dengan harga 2.110. Nah, minimal beli satu lot. Jadi uang yang dibutuhkan adalah 211. Tergantung nanti masing-masing saham pasti berbeda perusahaannya. Misalnya kita menggunakan BSI misalnya. Harga waktu kemarin tuh sekitar satu lotnya
sorry, satu lembarnya 1.775. Jadi kita butuh uang sekitar 177. Jadi saya kira ini terjangkau banget, bisa kita beli, bisa kita tabung lah. Kita nggak tahu nanti suatu saat misalnya dulu saham Apple berapa itu misalnya. Masih bisa terjangkau sekarang berapa ratus dolar misalnya. Sama BRI dulu juga seperti itu. Ada keterkaitan waktu. Semakin dini kita investasi, itu kemungkinan di masa depan menghasilkan lebih banyak. Jadi investasi misalnya saya main saham. Ya, kalau main-main memang hasilnya ya main-main. Tujuan utama adalah investasi misalnya untuk jangka panjang. Jadi konotasinya harus benar dulu nih, misalnya investasi misalnya. Jadi tujuannya apa untuk investasi? Untuk ketika saya tua nanti, saya setiap tahun dari saham ini menghasilkan dividen berapa. Jadi di saham itu dari mana sih keuntungan kita itu? Yang pertama dari dividen. Setiap tahun saya tunjukin mana ya. Misalnya ini kemarin nih saya baru beli ya kemarin ya. Salah juga sih. Saya baru beli Matahari Store waktu apa ya kemarin ya? Mau puasa kalau nggak salah. Saya ngejar dividennya, saya investasi kurang lebih 10 juta misalnya, kemudian saya dapat bagi hasil karena Matahari Store bagi dividennya 10%, kurang lebih 10%. Jadi kurang lebih saya dapat sejuta lah, dipotong-potong akhirnya dapatnya 997.500 misalnya. Jadi dari saham kita nggak ngapa-ngapain nih, nggak ngapa-ngapain, saya tanam investasi di situ di perusahaan LPPF, ya LPPF Matahari Department Store. Kita biasanya perusahaan itu bagi bagi dividen itu setiap 1 tahun sekali, atau ada beberapa misalnya kayak batu bara itu 2 tahun sekali, sorry 1 tahun 2 kali, 1 tahun 2 kali. Nah ini kemarin saya dapat di LPPF, kemudian ada di Semen Indonesia itu semen Gresik, semen Padang, itu bisa dividen rutin juga setiap, saya sudah 2 tahun itu dapat dari situ misalnya. Tapi ya kisaran misalnya 5%, tergantung perusahaan apa yang dipilih misalnya. Ada yang besar banget. Kemarin kalau kita mau ke Telanai dari arah Mendalo, di pertigaan Simpang Rimpo itu sebelah kiri kan ada perusahaan itu yang kuning, UNTR misalnya. Unit traktor itu satu lotnya itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Satu lembarnya itu 20-an ribu atau 30-an ribu. Itu bisa kita beli sebenarnya di saham itu, dan nggak tanggung-tanggung juga. Dia bagi bagi hasilnya, bagi dividennya per tahun itu bisa 20-an persen. 20%. Tinggi banget juga. Nah, perusahaan-perusahaan UNTR, kemudian Astra itu biasanya, apalagi batu bara ya, itu 2 tahun sekali, 1 tahun 2 kali biasanya. Sorry. Nah ini adalah tampilan kalau di Ajaib itu ya, saya nggak tahu si Ajaib sih, tapi bisa kalian pertimbangkan, bisa Stockbit, dan ada banyak, masing-masing akun ada banyak kelebihan. Jadi di sini sudah ada jadwalnya nih, dividennya kapan, kemudian IPO-nya kapan. IPO itu perusahaan baru yang mau masuk ke pasar modal misalnya. Kemudian ada rapatnya kapan, laporan keuangannya munculnya kapan, itu ada semua. Oh, misalnya di tanggal 13, ini ada perusahaan yang mau bagi dividen misalnya. Oke, next. Keuntungan dan resiko. Yang pertama dari dividen, yang kedua adalah capital gain. Jadi ketika misalnya saya beli di tahun ini 10.000 per lembarnya, tahun 10 atau 5 tahun ke depan misalnya jadi 15.000. Jadi ada marginnya dari situ per lembarnya, Oke, next. Kemudian ini nanti dibaca sendiri aja, masih banyak. Investasi terbaik kalau masih ini ya, di umur masih belum bekerja misalnya, saya kira adalah bagian leher ke atas. Artinya kita harus banyak membaca, harus banyak nonton atau nonton YouTube yang mudah dipahami. Di YouTube itu saham dari nol. Itu foundernya itu dokter.
dia memahami, enak nih kalau jelaskannya. Kemudian kita sudah tahu sektor-sektor mana atau sumber-sumber mana yang sudah bisa kita akses atau explore di cash flow kuadran tadi. Terus kita harus memahami juga bagaimana membelanjakan uang seperti itu. Nah, setidaknya ada spending kuadran nih, ada spending kuadran, ada low cost, ada need dan ada wants, ada kebutuhan dan ada keinginan. Kalau kita mau finance atau keuangan kita apa ya basisnya kuat, berarti di need dulu yang harus dibutuhi, di kebutuhan dulu, kebutuhan. Apabila misalnya pemasukan jika pengeluaran banyak di low cost need, maka explore cash flow kuadran. Jadi misalnya banyak di low cost need misalnya kayak kebutuhan makan dan sebagainya, kok pendapatan kita kurang, berarti kita harus lebih banyak explore di bagian misalnya menambah pekerjaan baru, misalnya jadi freelance, jadi jasa apa, kita punya skill apa. Misalnya saya di bidang pemetaan, misalnya bantu teman misalnya, kemudian ada kadang ngasih kursus misalnya, itu tambahan-tambahan yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan dari untuk memenuhi need low cost need-nya itu tadi. Kemudian kalau misalnya cermati kebiasaan pengeluaran kita ada di mana. Jika ada di expensive on atau keinginan yang mahal ya, berarti banyak ruang yang bisa dialihkan untuk menabung atau investasi. Seandainya kita nih belum mampu untuk beli sesuatu misalnya, ya jangan dipaksakan untuk pinjol misalnya. Pengen beli kendaraan yang bagus misalnya. Kemampuannya seberapa? Yang penting kita apa ya? Jangan dipaksakan, itu akan menyengsarakan. Ada malah kemarin saya waktu itu gaji di bawah 10 juta, kemudian atau 10 atau ya sekitar 10, mending pakai motor aja lah. Itu akan menyengsarakan ketika kita beli mobil dan nyicil misalnya. Itu berat sekali. Berat sekali. Dan ada kategori kalau memang dipaksakan misalnya mau beli, ada kriteria mobil yang harus yang harus dibeli. Misalnya mobil-mobil pendapatan 10 juta misalnya. Mau mobil misalnya Pajero dan sebagainya. Akan sangat menyengsarakan. Bahkan itu di financial planning itu perlu dipertimbangkan. Karena ketika kita mau mengambil keputusan salah, istilahnya itu kita akan membangkitkan monster finansial di keluarga kita. Dan itu bahaya sekali. Salah mengambil keputusan keuangan itu akan berefek kepada orang lain juga, termasuk keluarga misalnya. Bahkan misalnya berefek ke keluarga, kalau teman misalnya dipinjami dan sebagainya. Di financial planning itu, kita setidaknya menganggarkan memang jatah untuk ngutangi lah istilahnya. Karena kita tidak bisa, misalnya ini anggaran dana darurat kok digunakan untuk ngutangi misalnya. Itu berbahaya juga. Ketika nanti kita butuh, sedangkan uang dana darurat itu dipinjamkan orang, kemudian kita mau minta, orang itu nggak bisa. Wah, bahaya juga kan. Jadi kalau memang ada orang yang pinjam misalnya, diomongin baik-baik, saya tidak punya untuk meminjam anggaran, saya tidak punya anggaran untuk meminjamkan hal seperti itu. Karena saya hanya punya dana darurat misalnya yang butuh untuk keluarga saya, bukan pelit maksud saya. Kita melindungi keluarga kita juga. Misalnya kita sudah punya nih, kita utangkan ke orang lain misalnya. Itu iya kalau memang nggak kembalikan, anggap aja nggak ada, sodako aja. Itu ada itu di pembahasan itu juga. Makanya setidaknya kita memahami hal-hal seperti itu karena hubungan sama orang lain juga. Oke, spending habit. Orang yang tidak peduli terhadap financial planning, mereka berpotensi untuk membangkitkan monster finansial yang seperti yang saya sebutkan tadi. Salah mengambil keputusan akan sangat berbahaya. Contoh misalnya, kita sudah analisa bisnis nih, misalnya. Kita meyakini bahwasanya 99% bisnis yang kita jalankan akan sukses. Tapi jangan lupa, 1% ini kan juga berpotensi bisa kegagalan. Kalau 1% ini menimbulkan bencana, mending jangan dilakukan. Jadi harus dihitung-hitung juga, dipertimbangkan juga misalnya. Misalnya harus ngambil dana darurat semua dipakai untuk bisnis dan sebagainya, kok 1% ini tidak dipertimbangkan, bakal kacau juga makanya. Makanya harus banyak pertimbangannya, masing-masing orang berbeda, saya pasti berbeda dengan yang lainnya.
kondisinya seperti apa, proporsi berapa investasi saya, itu pasti berbeda juga. Jadi sumber monster finansial adalah konsumsi yang tinggi dan utang yang berlebih. Kalau memang tidak mampu, nabung dulu. Dikit lagi. Ini sadar bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang narsis. Mereka ingin membuat kesan positif bagi sesama. Bagi saya, kemampuan kualitas diri itu bukan berdasarkan apa yang kita pakai, tapi yang kita miliki, yang kita pelajari apa, yang kita ini yang bisa kita sharing itu menurut saya ya. Saya tidak peduli persepsi orang terhadap saya, toh mereka juga nggak membayai hidup saya juga, nggak masalah. Gayanya seperti ini dan sebagainya terserah mereka. Tapi yang penting saya nyaman saja. Saya nyaman dengan kehidupan saya sekarang, nggak berdasarkan stigma orang atau persepsi oh, kamu harus gini kan? Enggak. Saya seperti ini misalnya. Saya kalau dia misalnya keputusan keuangan saya berdasarkan orang lain, oh, bahaya sekali. Kenapa kamu nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini? Wah, bakal banyak turunannya itu nanti. Spendnya makin banyak juga. Ada pergulatan sehari-hari melawan naluri untuk pamer sebanyak-banyaknya dan menyaingi orang lain. Kadang aku juga, kenapa sih kita harus mempertaruhkan kenyamanan untuk pamer ke orang lain misalnya? Maksudnya kenyamanan misalnya kita tenang nih nggak ada utang dan sebagainya. Kemudian hanya dengan hal-hal yang tidak masih bisa ditunda misalnya, hanya gara-gara itu kemudian kita pamer ke orang lain, kemudian itu membuat kita makin apa ya nggak bahagia misalnya. Saya kira itu perlu dipertimbangkan keputusan keuangan seperti itu. Tidak, belum tentu omongan saya benar juga, kan? Tapi perlu dipertimbangkan kalau memang itu bisa menjadi pemicu untuk hal-hal yang buruk atau ketidakbahagiaan. Pamer kekayaan adalah cara paling efektif mendapatkan perhatian. Karena kita ingin orang lain menganggap kita sukses. Menganggap kita sukses, hanya dianggap. Belum tentu benar-benar sukses kan. Jadi kalau ada istilah itu, ketika kita naik mobil misalnya, seakan-akan dia, oh mereka melihat saya seperti ini. Padahal belum tentu yang di luar sana itu memuji-muji Anda. Itu ada di buku Psychology of Money. Bagi yang rasional, tak ada yang terkesan dengan hartamu melebihi dirimu sendiri. Jadi nggak ada yang terkesan. Kamu pakai terserah aja. Kalaupun terkesan, jarak paling waktu berapa lama. Nah, jadi kalau menurut saya, build-nya atau bangun dasar perspektif yang benar dulu, kemudian nanti kita nabung pelan-pelan, mencari sumber pendapatan baru misalnya, dan yang lainnya. Kekayaan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Jadi sejauh ini orang-orang mungkin ya menganggap bahwasanya kalau kita kaya itu memiliki barang-barang branded dan sebagainya dan yang bukan seperti itu kalau di The Art of Money itu. Dia malah kekayaan itu belum dibelanjakan sebenarnya. Misalnya saving untuk kebutuhan, kita cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk hal-hal yang dengan tujuan finansial kita apa, mau berangkat haji sudah tercapai dan sebagainya, bukan dibelanjakan tapi disimpan ya gitu. Kita akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kita makmur meskipun kita harus bangkrut untuk mewujudkannya. Yang mahasiswa misalnya pacaran misalnya, untuk traktir pacarnya dia harus berutang. Kacau sekali menurut saya itu. Kacau sekali. Dan saya menemukan fenomena sekarang itu malah slot. Dia main slot. Ya Allah. Jadi saya wawancara beberapa itu main slot. Kan ya nggak tahu harus gimana. Menurut saya yang bisa jadi ini ekonomi. Saya kira fenomena-fenomena sosial terkait dengan financial literasi itu menarik untuk diteliti. Kenapa sampai mahasiswa itu pinjolnya? Saya mengalami juga 2 orang mahasiswa saya itu. Saya pernah dicat, KTP di-share ke saya. Kemudian satu lagi pernah saya ada di dalam satu grup itu di-share ke saya juga. Mengerikan sekali ketika orang itu tidak memahami konsekuensinya, hanya berpikir pendek ya. Harus berpikir panjang ya. Ketika saya mengambil keputusan ini, apa yang harus konsekuensinya apa itu. Nah ini mau beli mobil misalnya, perhatikan beberapa hal ini. Ada efek apa ini ya, butterfly effect.
Setelah mobil pasti misalnya, kalau misalnya kredit misalnya, biaya parkir, biaya tol, biaya perawatan mobil, biaya bensin, pajak mobil, biaya asuransi. Apakah kita siap? Misalnya kalau memang belum siap, pertimbangkan untuk beli apa tidak. Ada efek butterfly-nya. Nah, ya untuk mudah misalnya, saya kurang untuk matematika itu saya agak lama. Jadi banyak di aplikasi itu di OJK itu menyediakan beberapa aplikasi yang bisa ini bisa kalian bisa teman-teman gunakan ya. Misalnya kalkulator keuangan ini. Nah, jika Anda gagal membuat rencana berarti Anda merencanakan untuk gagal. Ini bisa kita pelajari di periksa dompet Anda. Apakah dompet kita sehat apa enggak misalnya? Berapa nilai investasi kita, berapa cicilan kita, berapa nilai sodako yang kita keluarkan misalnya. Ini bisa dihitung di sini. Nah, misalnya periksa anggaran misalnya contoh misalnya tabungannya berapa persen, apakah sehat atau tidak, misalnya ini bisa kita biaya rumah tangga apakah kebesaran, kemudian cicilan utang bank atau dana hari tuanya seberapa itu bisa kita ini kan. Tunjangan keuangan, tujuan keuangan kita mau berangkat haji misalnya berapa nabung yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Apa yang membuat orang-orang yang mendapatkan kebebasan finansial? Satu, kesadaran dan kemauan untuk terus belajar. Banyak anak muda usia 20-30 tahun sama sekali tidak mengerti pendidikan finansial. Jadi saya senang sekali ketika saya bisa sharing ya. Karena setidaknya nanti pada keluarganya memahami gimana sih kita memahami financial planning itu bukan hanya yang perempuan yang memahami, tapi laki-laki juga. Saya kira harus ini harus memahami. Adik saya yang baru mau buat KTP, baru ya kemarin baru foto KTP, saya sudah niatkan kamu harus buat akun saham sejak dini. Meskipun itu nanti entah itu beli satu lot, sambut 10.000 dan sebagainya. Tapi setidaknya saya pengen dia sudah membangun habit untuk investasi sejak dini. Nah, kemudian saldo rekeningmu ada nilai rapormu di dunia nyata. Coba dicek masing-masing berapa saldo saldo di investasi atau rekening investasi atau rekening yang lainnya. Ya, kita harus mampu mengendalikan apa yang kita miliki, uang, aset, penghasilan, pengeluaran, utang, piutang, banyak. Next, 8 hukum kekayaan pribadi berdasarkan ada di buku The Art of Money. Jangan bergantung pada satu pendapatan. Kita cari sumber pendapatan yang lain di explore, kuadran employ atau kuadran self-employ, bisnis atau investasi. Kemudian buatlah anggaran yang masuk akal. Atur pengeluaranmu secara rasional, prioritaskan menabung dan investasi, jangan berutang, buatlah rencana pertumbuhan aset, miliki keterampilan cadangan, hindari pengaruh buruk lingkungan. Jadi saya lupa tadi, yang investasi gunakan uang yang memang tidak dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya gaji kita misalnya 10 juta misalnya, kita mengalokasikan 1 jutanya untuk investasi rutin misalnya, atau terserah berapapun tergantung masing-masing. Bukan berdasarkan misalnya kita jatah misalnya pendapatan 10 juta, kemudian kita investasikan 50-an% misalnya, sedangkan kebutuhan kita sehari-hari membutuhkan misalnya 7 jutaan. Nanti di pasar modal itu gejolak naik turun itu fluktuatif banget dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek fluktuatif banget. Ketika kita butuh misalnya untuk makan, sedangkan untuk pas nggak ada dan mau nyairkan ketika sahamnya minus misalnya, malah justru rugi. Jadi sebaik mungkin pakai uang dingin atau uang yang tidak kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dengan utang atau yang lainnya. Kesimpulan, belajar financial planning menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi kita terjerumus dalam lingkaran kemiskinan, perbanyak sumber pendapatan, dan siapkan dana darurat, baru investasi sedini mungkin, membelanjakan uang lebih sedikit daripada penghasilan, menekan keinginan jauh di bawah kebutuhan. Saya kira yang terakhir, jadi orang-orang kaya itu memiliki televisi berukuran kecil dan perpustakaan yang besar. Artinya dia ada nilai edukasinya, orang-orang kaya. Sedangkan orang-orang miskin umumnya memiliki perpustakaan yang kecil. Dia mengutamakan entertainment, hiburan, dan sebagainya. Bahkan tidak memiliki sama sekali. Dan mereka punya televisi berukuran besar. Saya yakin
saya sangat meyakini bahwa pendidikan itu jalan terbaik untuk memutus kemiskinan. Saya meyakini itu. Terima kasih banyak. Saya banyak ngomong, kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan ditegur saya kalau ada yang salah, boleh apapun itu, kritik saya boleh, silakan. Kita belajar sharing. Saya suka perdebatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali ya, dan sangat menarik sekali materinya. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab juga ya. Dan ini juga kita juga kehadiran ini Pak, apa namanya, pembina KSPM ya. Ada Ibunda masih ada di sini ya. Ibunda Agustina masih ada. Masih. Masih, wah ini cocok nih ya. Ini Ibu ini adalah pembina KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal, Oh, sekarang PBN Jambi. Pak Hasan. Oh, Pak Hasan ya, tapi masih Ya, eksis nih Ibu nih setiap acara. Iya, mahasiswa. iya. Ha-ha. Eh, oke, ini tadi materinya udah sangat luar biasa. Ini sepertinya sudah ada yang mau bertanya ya. Silakan Aminul Hoir. Udah raise hand ya? Kawan saya ini. Oh iya, iya. Gimana? Ada lagi? Pak Aminul Hoir. Menarik sekali. Dari adik-adik mahasiswa mungkin silakan nih, mumpung ada apa, timingnya pas ya, sama langsung yang pakarnya nih, kita bertanya-tanya boleh ya. Kita nanti ditransferi ilmu sebanyak-banyaknya nih. Ya silakan untuk adik-adik mahasiswa. Ya, eh, silakan yang raise hand, silakan boleh apa namanya, speakernya dibuka, silakan langsung bertanya. Atau boleh juga pertanyaannya di kolom chat. Ada siapa nih? M. Nur Abu Hurairah. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nova Erliana sebagai moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, dan kepada narasumber kita Pak Imam. Di sini saya langsung saja memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nur Abu Hurairah, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6 di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya ingin bertanya mengenai saham, terutama sebagai anak masih yang terbilang muda. Di kalangan muda itu masih sangat minim untuk memahami bagaimana mental dalam mengelola keuangan, dan ketakutan terbesar dalam orang untuk berinvestasi yaitu seperti adanya kegagalan, seperti adanya eh, merasa tertipu dan sebagainya. Bagaimana kita mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut supaya kita bisa berinvestasi dengan benar? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua itu, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang yang ingin memulai investasi dan cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Oke, silakan Pak Imam. Mau langsung saja dijawab nih. Luar biasa ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Abu ya. Pertama, kalau untuk yang mahasiswa ya, saya kira harus baca buku The Art of Money, itu bagus ya, mudah sekali untuk dipahami. Kemudian kalau sebelum kita terjun, benar-benar terjun ke
saham, karena kita kan nggak tahu nih pendapatannya berapa misalnya. Kondisi saya sama Mas Abu pasti berbeda, misalnya masih mahasiswa misalnya. Saya tidak tahu apakah sudah bekerja atau tidak. Kalau misalnya belum, misalnya kita bisa, kalau memang dari kiriman orang tua misalnya, kalau memang masih lebih, sebaiknya disisihkan. Kecil-kecil misalnya, ya tidak masalah untuk beli saham apa yang sekiranya murah misalnya. Kan banyak tuh saham-saham yang bagus juga, yang murah juga misalnya. Kalau menurut saya Goto bagus kalau menurut saya untuk jangka panjang misalnya. Kemudian harus belajar memang. Nggak bisa itu. Buat akun, pertama akun yang memang sudah resmi, yang diawasi OJK. Di banyak ya, tadi Ajaib sudah diawasi OJK, kemudian MOS itu miliknya di bawah naungan Mandiri, kemudian ada Stockbit, kemudian ada Bibit itu lebih ke reksadana. Reksadana itu ibaratnya satu misalnya saham Syukur Invest Syariah misalnya, itu isinya ada reksadana, ada saham, ada obligasi, ada pasar uang, macam-macam. Artinya ada manajer investasi di situ. Kita investasi di situ, kita taruh uang di situ, dan diawasi OJK memang. Dan uang kita itu ada di bank kastedian istilahnya. Bank yang memang tidak serta-merta orang ngambil gampang gitu aja, tidak. Tapi ada bank yang sendiri yang khusus, bank kastedian, bank sekuritas kalau di saham itu. Yang di situ. Jadi uang kita yang kita belikan itu di situ. Tidak bisa serta-merta orang ngambil seperti itu. Makanya banyak orang salah paham. Konotasi saham itu diartikan bahwasanya ini investasi bodong dan sebagainya. Kayak robot trading itu yang disalahkan saham. Padahal sangat beda sekali. Saham dengan robot trading, aset underlying-nya nggak jelas banget, yang kayak apa kemarin ya, crazy rate yang ngaku-ngaku crazy rate yang ketangkap dan sebagainya, robot trading dan sebagainya, itu kan kalau menurut saya kacau banget itu misalnya. Nah, jadi pertama itu tadi, yang kedua, apa yang kedua ya? Saya lupa. Apa Mas? Apa saja sih Pak kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan orang kalau mau berinvestasi itu, dan cara mengatasinya tuh menurut Bapak gimana? Oke, yang pertama ikut-ikutan. Sama, saya dulu mengalaminya. Saya hanya ikut-ikutan saja. Saya sudah punya akun, saya sudah punya apa? Punya modal misalnya untuk beli saham, kemudian kalian akan menemukan di Instagram atau yang mana itu merekomendasikan saham ini nih bagus, ini saham ini bagus, ini saham ini bagus, ini misalnya, dan sebagainya. Akhirnya saya ikuti beli, dan nggak lama turun malah, turun dan sebagainya. Saya awalnya untung itu banyak. Sampai sekarang saya biarkan saja saham itu, nggak kujual. Artinya kalau minus itu floating loss ya. Saya punya aset di situ. Saya punya aset di situ. Jadi selama nggak kujual nggak apa-ngapain. Berarti saya cuma ngandalkan kadang dividen aja, nggak ngandalkan capital gain. Contoh, saya punya perusahaan saham ayam. Itu kasus ketika saya ikut-ikutan saja. Ketika hanya saya ikut-ikutan bahwasanya saham ini akan naik. Awalnya memang naik, nggak aku jual-jual, aku biarkan aja. Ya akhirnya malah turun, 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 turun terus. Sampai sekarang. Ada saham saya seperti itu. Saya biarkan saja, nggak masalah. Karena saya pakai uang dingin, artinya ketika, ya nggak masalah, saya biarkan saja. Saya meyakini bahwa perusahaan ini suatu saat akan naik. Karena misalnya permintaan ayam makin tinggi dan sebagainya. Dan jelas di situ ada perusahaan, ada pabriknya, saya lihat di website ada pabriknya, ada ininya di beberapa daerah dan sebagainya. Mungkin pada waktu ini pas masa COVID memang hampir seluruh perusahaan itu turun dan sebagainya. Jadi kesalahan pertama ikut-ikutan saja. Kesalahan kedua adalah kita terlalu rakus kadang, greedy ya, greedy. Pasar itu kencang sekali menurut saya. Jadi saya pernah beli pas waktu itu saya masih mengikuti farm trading ya, bukan jangka kadang 3 bulan atau ini. Saya beli waktu itu naik, saya dapat kisaran 1 juta, saya jual, saya beli lagi, turun akhirnya, wah akhirnya sejak saat itu saya belajar nggak cocok saya trading. Yang bukunya scalper itu saya hanya membaca saja. Dia per hari, kalau scalper trading yang cepat, beli sekarang berapa menit, berapa detik itu kan yang dijual dan sebagainya. Saya nggak cocok yang seperti itu. Saya long term aja. Saya nggak mau
terdistraksi hal seperti itu. Jadi saya taruh aja uang saya di situ, saya analisis secara fundamental dan teknikalnya, apakah saham ini downtrend apa uptrend. Kemudian grade ini kadang kita lihat saham hijau misalnya sudah 1% misalnya, tiba-tiba naik 2%, 3% misalnya, ada di saham itu. Kemudian kita ikut, kereta sudah jalan, kita ngejar. Nah, ibaratnya orang di saham itu tinggal orang cuci piring aja. Jadi dibuang nih, tinggal orang dibuang uang, akhirnya saham itu jatuh juga. Makanya cari saham-saham yang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, yang banyak yang disebutkan kinerja bagus, misalnya BCA, BBCA itu bagus tuh misalnya. Terus apalagi ya, ya banyak, nanti bisa dipertimbangkan. Saya nggak nyuruh beli, tapi bisa dipertimbangkan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira jelas ya, Ananda Nur Abu Hurairah. Baik, terima kasih atas Iya, jawaban. ya di Jambi juga ada tuh apa namanya FAC Sekuritas ya. Nah di sana mungkin juga bisa kita kalau misalkan kita mau daftar pun bisa di sana. Lagi-lagi ada nih pembinanya nih, Ibu Agustina nih di sini nih. Nanti bisa bertanya sama beliau yang udah pengalaman banget ya dalam pasar modal. Nanti bisa bertanya-tanya. Dan ini masih ada pertanyaan juga nih di kolom chat nih. Dari Depi Susanti ya. Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Febi ya ini. Saya dari beberapa tahun belakangan sudah memulai sistem budgeting. Wah, di mana uang yang saya dapat saya bagi sesuai porsinya masing-masing. Tetapi terkadang uang yang ada di dana darurat itu terpakai untuk hal yang tidak penting. Wah, jadi yang mau saya tanyakan yaitu apakah dana darurat yang sudah terpakai itu harus diganti atau dibiarkan saja nih dan tinggal memulai membuat dana darurat pada budgeting bulan depannya. Nah, itu bagaimana, Pak? Mungkin langsung dijawab aja ya, Pak. Oke, ini saya jawab sepaman saya. Jadi dana darurat itu ada macam-macamnya, tergantung kondisi orang masing-masing. Misalnya kalau yang misalnya single nih 3 kali gaji, ada yang nyebutnya seperti itu, 3 kali gaji kita misalnya. Jadi misalnya 3 juta pendapatan kita misalnya dalam 1 bulan, berarti kali 3 ada 9 misalnya. Jadi dana darurat untuk misalnya yang single ada 9 juta untuk dijaga-jaga, untuk keadaan tiba-tiba motornya rusak, kemudian tiba-tiba apa, sakit atau kehilangan apa, pokoknya yang bersifat mendadak misalnya. Nah, tapi kalau di kok kebutuhannya yang sudah diplanningkan kurang, kemudian ngambil dana darurat, mungkin bisa dipertimbangkan lagi bahwasanya alokasi kebutuhan need-nya itu ya harus diperkuat lagi, dianalisa lagi kebutuhannya berapa. Kalau memang kurang, berarti harus dieksplor lagi ininya di bidang cash flow kuadrannya. Kira-kira usaha tambahan apa yang bisa saya eksplor misalnya dari freelance atau apalagi ya, bisa juga freelance. Kemudian kalau saya lebih di ini ya, self employed ya, misalnya di pendapatan lain, misalnya di project misalnya pemetaan atau yang lainnya, atau bisa juga ikut-ikut yang lain, riset dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah tahu, misalnya kok diambil lagi, sebaiknya ya kita tidak saklek ke financial planning karena kondisinya berbeda-beda. Dia diganti karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Terus di mana kita harus meletakkan dana darurat? Bisa bermacam-macam. Kalau saya juga punya akun di Bibit misalnya. Situ saya buat dana darurat. Nah, dana darurat yang saya taruh di situ, kemudian harus saya menyiapkan cash. Cash artinya bisa di ATM, bisa langsung, bisa yang mudah diambil. Karena saya belum pernah ngambil di Bibit, biasanya di situ biasanya 2 hari sampai 3 hari baru cair misalnya. Saham juga T+2 biasanya baru cair. Kalau kita mau mencairkan saham itu biasanya 3 hari lah baru bisa cair. Nggak bisa langsung kita mau jual sekarang, ambil sekarang nggak bisa. Itu di saham. Makanya porsi untuk uang cash itu saya kira wajib hukumnya. Harus itu, harus hukumnya.
kasus yang kemarin saja, saya kebetulan nggak ada uang yang cash misalnya, ATM saya BSI, di klaster Mendalu ini nggak ada BSI, susah ya, minta ATM hilang, tarik tunai nggak bisa, akhirnya ke kota. Kesalahan saya ada remeh tapi membuat jadwal berantakan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya Depi. Mungkin bisa speakernya dibuka Depi. Alhamdulillah jelas, makasih Pak, Bu. Oh iya, oke. Eh, ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, dari Dian Ayu Puspitasari, Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek. Nah, dari Saintek yang ini semester 4. Kami ingin bertanya bagaimana mendongkrak pemikiran mahasiswa yang ingin membangun usaha namun dengan modal yang seadanya. Tetapi bisa dibilang usahanya modern. Modal seadanya tapi mau modern ya. Karena di kalangan mahasiswa terkadang malu untuk membangun usaha yang dari nol karena kurangnya modal untuk membuat eh, usaha yang modern sekarang ini bisa dibilang lain dari yang lain. Terima kasih Pak. Mungkin dia pinginnya usahanya dari apa? eh, Membangun ini ya jiwa entrepreneurship mungkin ya. Maksudnya gitu ya. Oke. Eh, saya jawab berdasarkan pengalaman saya aja. Iya. Di usaha ini, pertama memang nggak boleh malu ya. Kalau sudah malu, kayaknya harus diperbaiki ininya. Apa, kepercayaan dirinya harus harus ini dulu, biar nggak malu lah. Kadang cek saja. Saya sering menganjurkan mahasiswa itu sebaiknya mulai dari sekarang untuk usaha semester 4. Saya dulu semester 1 malah usaha. Jualan roti saya dulu semester 1, semester 2 jualan roti. Berubah lagi, nggak masalah. Bagi saya ada pengalaman berharga di situ. Jejaring nambah, kemudian pengalaman. Nggak malu saya. Kenapa? Halal aku. Kemudian saya bawa ke kelas-kelas itu dulu. Saya bawa ke kelas. Kemudian berubah karena semakin biasanya agak semester 4 itu semakin repot dan sebagainya. Ada kompetisi entrepreneurship dulu. Saya buat usaha Oskaos namanya. Kaos apa nama-nama yang unik lah di kaos itu. Misalnya saya masih ingat itu. Kupinang kau dengan apa ya? Kupinang kau dengan Bismillah, ku jawab kau dengan Alhamdulillah dan sebagainya. Masya Macam-macam. Allah. Jadi itu saran dari dosen saya. Jadi gini konsepnya itu. Saya diajari pas entrepreneur dulu itu kita nggak harus punya modal, tapi kita harus punya kartu nama, kartu usaha atau brand sendiri. Saya dulu diajari dosen saya seperti ini. Kalau kamu mau usaha, modelnya brokerpreneur ya. Buat kartu nama. Contoh saya dulu Oskaos, kemudian saya ubah Oswear biar lebih luas, nggak kaos saja, jaket, konveksi dan sebagainya. Saya kolaborasi dengan konveksi atau penyedia kaos, konveksi, sablon, saya kolaborasi. Saya buat nama saya sendiri, brand sendiri, Oswear. Kemudian saya kasih nama, menyediakan kaos, kemudian kaos sablon satuan, kemudian apa, jaket dan sebagainya, banyak lah pokoknya ya. Kemudian saya kasih silakan hubungi ini, itu ada kartu nama, ada sosmednya dan sebagainya. Saya tinggal nge-share ke teman-teman. Kalau ada pengen kaos, nih hubungi saya dan sebagainya. Hanya orang ke saya, akhirnya orang ke saya, kemudian saya koordinasi karena kerjasama sama konveksi. Nanti kalau ada pemesanan, saya ambil segini, marginnya segini, silakan boleh. Itu bisa yang lainnya, aspek yang lainnya, kue atau apa, ini bisa buat brand sendiri yang memang bisa digunakan untuk ini apa berjualan. Jadi nggak terbatas sama modal, tapi konsep itu tadi nggak terbatas sama modal ya. Kemudian jangan malu memang. Gimana cara mendongkraknya? Baca buku terkait bisnis dulu. Dulu yang bukunya Renal Kasal itu Wirausaha Muda. Kemudian ada saya dulu baca yang startup. Setidaknya kita tahu itu di startup itu setidaknya ada misalnya CTO,
teknologi officer, kalau misalnya bagian teknologinya CFO, bagian financial ininya, kemudian CEO-nya dan sebagainya. Kita tahu tuh, kemudian kita misalnya dianalisa model bisnis kanvasnya seperti apa. Jadi ada, kalau mau menganalisa bisnis, misalnya ada model bisnis kanvas, kayak value-nya apa dan sebagainya. Mungkin yang apa ekonomi lebih tahu lah. Tapi setidaknya kita tahu tuh, oh mana kelemahannya, mana ininya. Nah, jadi kalau nggak ada modal, buat kartu nama, kerja sama yang lain, nah tentukan marginnya berapa, bisa aja. Seperti itu. Ada nggak yang belum terjawab yang rasa ingin tahunya, misalnya mendongkrak pemikiran, masih ingin membangun modal, karena setelah lulus nanti kita tidak tahu apakah sudah dapat pekerjaan apa enggak. Makanya saya kadang menyarankan mahasiswa jangan pulang dulu kalau memang belum ini. Setelah lulus jangan pulang dulu. Sama saya dulu, kalau dalam hidup, kalau saya itu ada gurunya, ada guru perjalanan hidup lah istilahnya. Jadi aku disaranin jangan pulang dulu. Kalau seandainya dulu saya pulang, mungkin nggak dapat informasi banyak ketika saya di lingkungan perkotaan. Ya. Saya orang desa. Jadi saya disuruh jangan pulang dulu. Oke, nah, saya akan nyari pekerjaan di kota. Setidaknya saya nggak tahu lah. Orang tua saya nggak tahu bahwa saya nganggur dan sebagainya. Jadi saya nyari di kota. Saya masih ingat dulu kurs ngajar di homeschooling. Di homeschooling. Gaji itu saya masih ingat 500.000 lah ya untuk hidup. Ya pokoknya gimana caranya saya nyari-nyari lah. Pokoknya nyari pekerjaan apa, kursus dan sebagainya. Karena lebih banyak pasti di kota daripada di desa. Akses untuk itu lebih banyak. Makanya sedini mungkin mumpung masih mahasiswa buat seperti itu. Mentalnya sudah terbangun pas mahasiswa tuh. Kalau sudah selesai wisuda, saya meyakini euforia wisuda itu paling lama 2 minggu 3 minggu lah. Setelah itu akan berpikir, kamu akan menengok nanti cek status mahasiswa itu wisuda semua itu seminggu 2 minggu lah. Masih euforia wisuda dan sebagainya. Setelah itu mungkin hilang. Amati aja coba. Amati hilang. Karena bagi orang-orang mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, saya menduga, hipotesis saya bahwa mengatakan mereka akan malu dan sebagainya. Makanya saya mendorong mahasiswa usaha dari sekarang lah. Entah apa lah, pekerjaan apa gitu. Nggak usah malu daripada minta orang tua. Kayak gitu sih. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih Pak Imam, luar biasa sekali ya. Nah, jadi intinya membangun jiwa usaha tuh jangan malu, jangan gengsi. Malu kita tuh nggak usah malu kalau kitanya tuh pura-pura miskin, tapi malulah kalau kita pura-pura kaya ya. Nah, masih ada lagi yang mau bertanya nih? Mumpung masih ada nih, semangat betul Pak Imam ini ya, luar biasa, bisa kita contoh ya, bisa kita tiru. Kita tinggal mencontoh aja, luar biasanya beliau, bisnisnya juga banyak dan selalu dicoba-coba terus ya. Apalagi Ya, ada di sini kan udah belajar entrepreneurship semua ya. Belajar semua kan di semester 1, 2 belajar ya entrepreneurship. Nah, itu sebenarnya udah dibangun lah ya sedikit-sedikit bagaimana sih sebenarnya menjadi jiwa entrepreneurship kayak gitu. Nah, sarannya adalah jangan cuma sekedar memenuhi tugas mata kuliah aja, tapi emang dilanjutin gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya nih? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pada malu-malu ya sepertinya. Atau melalui kolom chat juga boleh. Mumpung kita hari ini gratis loh kita bertanya di sini ya kan. Biasanya Pak Imam itu mengisi webinar. Nah, di kampus-kampus lain loh. Nah, ini kita dapat free di sini. Terus juga luar biasanya Pak Imam ini dosen UIN Jambi loh. Nah, dosen sendiri lah jatuhnya gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan malu-malu ya. Nanti kalau misalkan udah itu malu-malu, wah kenapa saya tadi tidak nanya ya, saya kan pengennya nanya ini. Jadi kalau misalkan kita ngobrol sama seseorang yang luar biasa tuh, jangan malu-malu kita untuk bertanya. Sepertinya pada diem semua nih, saya nggak tahu nih apakah masih ada di sini. Izin bertanya lagi, apakah boleh? Boleh ya Pak Imam?
Boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan. Eh, Baik, terima kasih kepada Bu Moderator. Di sini saya ingin bertanya lagi, terutama kita banyak mendengar persepsi dari orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia investasi itu bahwa saham tuh banyak yang memiliki perspektif seperti gambling atau kayak judi gitu, Pak. Bagaimana cara kita tuh menghilangkan perspektif itu, Pak? Karena masih banyak orang yang menganggap investasi itu seperti Bapak bilang tadi tuh main-main. Nah, main saham, misalnya orang bilang. Nah, kalau menghilangkan perspektif itu tuh gimana, Pak? Karena banyak orang juga yang seperti terjun ke dunia investasi itu dia mengatakan, oh ini saham ini kemungkinan besok bakalan naik, seperti nebak-nebak gitu dia, Pak. Nah, bagaimana sih cara berinvestasinya itu, Pak, kalau sementara kita masih memiliki mindset yang seperti itu? Oke. Sekian, terima kasih. Bentar ya. Saya tunjukin ini. Mana ini? Saya coba share screen. Saya tadi pagi beli. Sebenarnya untuk buat video YouTube. Saya coba praktek beli saham. Nanti saya share. Ini adalah tampilan saham. Ajaib ya, ajaib. Ajaib. Nah, ada yang minus, ada yang plus. Kebetulan masih. Kebetulan plusnya 0,001% atau 500 rupiah. Saya awalnya beli satu lot 140.000, saya tambah. Gimana caranya biar nggak gambling ya? Satu, kita harus tahu fundamentalnya. Fundamental perusahaannya. Apakah perusahaan ini cash flow-nya bagus? Return on asset-nya bagus? Kepemilikan asetnya ada berapa triliun misalnya? Kemudian ada berapa return profitnya ada berapa? Return on asset, return on equity dari perusahaan operasional berapa? Kemudian kita juga perlu mengetahui utangnya berapa, seperti yang saya sebutkan. Itu nanti ada di case statistik, di sini ada di bagian sini ya. Nah, ini ada return on asset, return on equity, kemudian macam-macam banyak ya. JPFA, kemudian utangnya berapa. Sekarang mungkin ada istilah di saham itu belilah ketika orang-orang takut dan takutlah ketika orang-orang pada beli itu. Jadi saya meyakini orang sekarang pada takut. Kemarin dibawa 1.000 harga apa JPFA ini lagi murah. Kalau istilahnya Lokeng Hong itu Mercy harga bajai ya. Harga mobil awalnya misalnya 1 M kok cuma dijual misalnya 100 juta misalnya. Wah, ini murah banget ini perusahaan ini misalnya. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu fundamental. Kemudian yang kedua, technical analisis. Ada yang buku yang saya share tadi yang itu Mega Profit ya. Mega Profit itu bagus. Karena di situ menggambarkan psikologi orang ya. Karena ada ilmunya psikologi bahwasanya ketika orang greedy itu, ketika orang ada yang mau beli banyak, berarti grafiknya naik tuh. Grafiknya naik. Di saham itu ada kurang lebih tiga ya garis besar di saham itu. Misalnya ada uptrend naik. Apakah saham ini sudah mulai uptrend? Sesuai yang saya pelajari, misalnya saya nggak mau menyuruh untuk beli, enggak. Misalnya sesuai yang saya pelajari berdasarkan grafik misalnya, JPF ini perusahaan ada di mana-mana, produknya jelas, so good kalau masalah produknya. Dan pokoknya ayam yang bisa kita temui di supermarket dan yang lainnya. Kemudian performa bisnisnya juga kalau menurut saya selama berapa tahun itu oke-oke aja, nggak ada masalah. Kemudian hutangnya masih terkendali misalnya. Oke lah, kemarin pendapatannya anjlok karena COVID dan sebagainya. Karena kan misalnya Idul Adha nih, dia punya sapi dan sebagainya misalnya. Oh, pertimbangan itu. Kemudian jadi uptrend. Jadi ada grafik yang uptrend, kemudian ada grafik yang downtrend.
Setelah uptrend biasanya pasti downtrend. Biasanya setelah uptrend itu akan downtrend. Lah, menurut saya perlu dipertimbangkan kalau sudah selesai masa uptrendnya, ya jangan beli. Dia itu pas downtrend gitu kan turun. Itu saya pernah beli ketika sudah puncaknya uptrend, saya baru beli minus akhirnya. Nggak masalah, saya itu belajar juga kan. Nggak masalah kalau saya, makanya pakai uang dingin. Kemudian ada sideways, ya di situ-situ aja biasanya. Ini di situ-situ aja biasanya kayak sekarang semen Indonesia misalnya. Ya di situ-situ aja. Tapi setelah di situ-situ aja yang saya baca di buku Mega Profit itu psikologi orang dia akan naik misalnya. Kayak gitu. Jadi harus dua-duanya kalau menurut saya penting banget. Ada orang yang paham ada orang yang hanya mengandalkan pahamnya misalnya technical analysis tapi tanpa memperdulikan misalnya fundamental perusahaannya. Karena ada perusahaan yang utangnya banyak banget, di mana-mana perusahaannya nggak jelas, ininya nggak jelas, hanya di saham itu. Makanya beli yang bagus-bagus kayak di LQ45 dan sebagainya itu. Seperti itu sih. Ya, nanti bisa dicek ya Mas. Di sini ada grafiknya dan eh, banyak nanti bisa dicek misalnya. Di sininya misalnya ini bisa di grafik bisa dicek, nanti kita misalnya belajar untuk analisis rata-rata harga dalam 20 hari, 50 hari itu seperti apa. Ya sambil jalan aja belajar aja nanti. Ini dalam waktu 5 menit misalnya. Nah, ini start apa? Saya nggak ahli-ahli amat juga. Enggak. Misalnya grafik MACD misalnya. Misalnya kita bisa memahami misalnya setelah misalnya ini kan lagi murah-murahnya nih. Coba waktu itu kita beli misalnya. Kok ini sudah di puncak-puncaknya misalnya. Ini karena ada perpotongan saya beli misalnya. Nah, seperti itu. Tergantung pertimbangannya masing-masing orang apa. Saya tidak menyuruh untuk ini ya. Oh beli ini dulu ini. Ini banyak pertimbangannya. Dan ini ada di buku Mega Profit seingat saya itu beberapa penjelasan apa moving average ini harga rata-rata setiap 14 hari berapa hari ini sorry ya 14 hari 21 hari 35 hari ya. Ini waktunya downtrend kemudian sudah mulai uptrend seperti itu. Mohon maaf kalau banyak ngomong ini. Oke, terima kasih Pak Imam. Jadi berbicara tentang saham ini menarik ya. Jadi juga kita memang harus mau ya kalau misalkan mau terbebas punya kebebasan yang finansial, harus mau punya kesadaran dan juga kemauan terus-menerus untuk mau belajar seperti Pak Imam ya. Terus juga kalau misalkan mau mempelajari tentang pasar modal ini juga banyak-banyak kita mempelajari tentang bagaimana sih teknikalnya, terus juga fundamentalnya bagaimana gitu. Karena kalau hanya kita pakai teknikal aja, tapi nggak melihat fundamentalnya juga nanti akan menjadi bom untuk kita sendiri. Tapi nggak apa-apa untuk dicoba terus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada nih. Jadi bagaimana sih mungkin sekarang adik-adik di sini selain kegiatannya juga kuliah, bisa juga membangun usaha gitu ya. Mulai dari minus ya kata Pak Imam, bukan bukan dari nol, tapi dari minus. Gimana sih caranya? Nah, itu juga bisa ya Pak, nanti bertanya-tanya ya, diskusi sama Pak Imam gitu. Mungkin nah itu ada YouTube-nya, Ya ini YouTube-nya Pak Imam. saya share-share aja itu. Baik, ada macam-macam isinya gaduh-gaduh. Ya, Gado-gado. tahan. Jangan lupa di like, subscribe, Ya, dan di komen. baik. Oke, Itu saya share gimana cara kita beli saham. iya. Oke, mungkin ada lagi mau ditanyakan adik-adik di sini? Oke, kalau nggak ada lagi mau ditanyakan,
mohon untuk Pak Imam ada closing statement-nya ya, gimana sih sebenarnya tips and triknya gitu ya. Selain tadi materinya udah dipaparin sangat luar biasa banget ya kan. Mungkin ada apalah ya, kuat-kuat ya untuk kita gitu ya, penyemangat gitu. Silakan Pak. Oke, ya jadi pertama saya ya sama-sama masih belajar. Ya, satu yang harus menurut saya harus ditanamkan di setiap orang itu senang belajar, Mas, ya. Proses senang belajar, kemudian baca buku. Jangan sampai ketika kita lulus juga kita stop belajar, itu kan berbahaya sekali. Ketika kita sudah lulus kuliah nanti misalnya stop belajar, kan nggak ini nanti, akhirnya nggak ada pertumbuhan. Kalau tagline saya tumbuh 1% setiap hari. Jadi ada hal-hal baru yang harus kita. Kemudian kalau terkait saham, ini bukan serta-merta jalan menuju kekayaan cepat dan ini enggak. Kalau menurut saya, ini butuh proses. Nah, makanya saya sarankan nabung saham. Tapi ada potensi besar yang bisa kita manfaatkan kalau kita memahami di saham. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sebaik mungkin kalau kita tidak memahami keuangan, tidak utang ya, tidak untuk investasi atau yang lainnya lah. Ya, untuk hal-hal yang tidak produktif. Kalau produktif silakan. Nah, itu silakan sekali. Jadi baca kalau sudah itu aja sih. Selamat berjuang untuk semua. Saham bukan pesugihan ya. Saham itu bukan pesugihan yang tiba-tiba ini, tapi butuh proses panjang. Kita mengenali perusahaan apa. Terima kasih banyak. Selamat berjuang sama-sama. Yang penting jadi orang sederhana tapi yang bermakna. Masya Allah, ya. Jadi orang yang sederhana tapi bermakna. Oke. Dan saham itu bukan pesugihan ya, adik-adik. Jadi kalau misalkan mau investasinya hari ini langsung mau kita dapat untungnya besok, itu nggak seperti itu ya, karena eh, sejatinya saham itu dia investasi yang jangka panjang. Nah, ini udah ada ya link sertifikat webinar finansialnya ada di kolom chat. Silakan untuk adik-adik mengisinya supaya nanti dapat sertifikatnya gitu. Mungkin kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh mungkin ya untuk on cam semua ya. Jadi kita bisa foto bareng nih, gitu. Mungkin bisa on cam adik-adik sebentar aja. Perlihatkanlah wajah yang cantiknya, gantengnya gitu ya. Jangan disembunyikan gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Oke. Sambil ini ya, sambil diisi ya sertifikatnya. Ya, ada yang lagi mau mudik sepertinya ya. Terus ada juga yang lagi jalan gitu ya, Masya Allah. Nah, itu kawan saya itu, kawan sekamar dulu ya. Oh, temannya. Oke, oke. Oke, halaman pertama ya. Ya, halaman kedua. Ya udah. Eh, terima kasih Pak Imam ya atas tersediaannya waktu, udah materinya luar biasa banget ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua ya hari ini. Dan juga untuk adik-adik yang udah hadir semua di sini, terima kasih banyak. Semoga menjadi eh, ilmu lah ya dan juga harus diaplikasikan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih juga ada Ibu Sekretaris Pusat Kajian Masyarakat Digital yang senantiasa sampai di akhir acara masih bersama kita hari ini ya. Nah, ada saya juga sebagai moderator mewakili panitia, mohon maaf apabila dalam penyajian kami terdapat banyak sekali kesalahan ya. Mohon dimaafkan dan saya ada pantun penutup nih. Sebelum pantun, sertifikatnya silakan diisi ya. Jadi biar dapat sertifikatnya nanti di email.
Eloknian Batik Jambi. Dipakai setiap hari. Mahasiswa UIN Jambi selalu di hati. Yuk, sama-sama kita mulai investasi. Mantap. Oke, ya sampai di sini mungkin acara kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya, tentunya dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu semangat tentunya. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.